Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Salam Pancasila, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Saifuddin dari kelompok 7 NIM 145230050. Saya Ahmad Sobri Nawaf dari kelompok 7 NIM 145230027. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Mahendra dari kelompok 7 NIM 145230009. Saya Ahmad Hasanul Khalid Bizani dengan NIM 14523000038. Di sini kami kelompok 7 melakukan tulis tadi di gedung kesenian Catur Hasil yang bertepatan di Jalan Genteng, Surabaya. Tulis tadi kami lakukan di Sanggar Tari di Tomaron dengan judul Perkembangan Tari Tradisional di Surabaya pada Era Digitalisasi dengan dosen pengampu Dr. Andes Alisus Jondar MSI. Untuk latar belakang dari field studi kelompok kami, yaitu kelompok 7 dari kelas TEA adalah digitalisasi berperan sebagai fenomena yang mempengaruhi budaya dan seni tradisional. Keberagaman sosial dan budaya di Indonesia merupakan faktor berdirinya kebudayaan dan kesenian yang lebih digital. Jurnal Siburuan dan kawan-kawan 2021. Masuknya dari istiadat asing ke Indonesia di tengah perkembangan zaman memberikan pengaruh yang tidak dapat dihindari bagi semua lapisan masyarakat dan bangsa, termasuk Indonesia yang merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya dan kesenian tradisional. Meski bukan satu-satunya tantangan besar dalam dunia pendidikan, era digital harus diwaspadai karena berpotensi mengikis nilai-nilai budaya lokal dan kehormatan budaya nasional. Jurnal Sunarti dan kawan-kawan tahun 2020. Pendidikan tentang kesenian tradisional harus dikenalkan serta diajarkan kepada generasi muda. Kesenian tradisional harus dikembangkan dan dilestarikan melalui pembelajaran kesenian tari, yaitu melalui ekstrakurikuler seni tari yang dilaksanakan di sekolah, kampus, maupun sanggar yang mampu dalam membentuk karakter cinta tanah air. Jurnal Meli tahun 2021. Proses pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan kreativitas yang dimiliki para generasi muda. Tidak hanya itu, belajar kesenian tari tradisional dapat mengembangkan kepribadian anak untuk lebih aktif dan percaya diri. Kita melakukan field studi ini dikarenakan merasa tergelitik akan konten-konten sosial media yang FYP atau yang populer sekarang-sekarang ini adalah tarian-tarian modern dari negara asing. Tari kita sendiri jarang untuk dimainkan atau dibuat konten para generasi muda. Mereka merasa malu dan menganggap kuno tarian tradisional. Adapun permasalahan yang kami angkat pada judul kami menemukan 3 masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh era digitalisasi terhadap perkembangan seni tari tradisional di gedung Taman Kebudayaan Cak Durasim. Lalu yang kedua, bagaimana peran sanggar tari di Surabaya dalam melestarikan seni tari tradisional. Untuk yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi generasi muda dalam tari tradisional di era digitalisasi saat ini? Lalu kami memiliki 3 tujuan penelitian. Yang pertama, sebagai pemantik semangat para generasi muda untuk mencintai budaya daerah mereka. Lalu yang kedua, membuat para generasi muda lebih berani dalam menampilkan bakat-bakat terpendam pada diri mereka, terutama yang introvert atau kurang percaya diri. Lalu yang ketiga, membentuk generasi penerus yang mencintai budaya daerah mereka sendiri, khususnya Reok Ponorogo. Mungkin itu tujuan penelitian kami. Lalu field study kami yakni berada di Gedung Taman Kebudayaan. Gedung Taman Kebudayaan awalnya merupakan kediaman Bupati Kanoman dan pusat pemerintahan Kabupaten Surabaya.
Mulai tahun 1975, gedung ini didedikasikan untuk pengembangan seni dan budaya melalui berbagai event seperti Festival Cak Durasim, Surabaya Full Music, hingga gelar akbar seni rupa. Gedung Taman Kebudayaan ini terlibat sangat aktif dalam mendukung kebudayaan daerah. Perannya juga dalam memfasilitasi pengembangan seni sangat penting bagi masyarakat Jawa Timur. Lalu sejak 2011, Taman Budaya menjadi pusat seni dengan beragam kegiatan seperti pertunjukan seni, pengkajian, apresiasi, dan dokumentasi. Tujuannya adalah menjadi pusat seni budaya terdepan dalam melestarikan, mengelola, mempromosikan, serta memfasilitasi pengembangan seni. Lalu fasilitas yang ada di gedung Taman Kebudayaan ini dinamai sesuai tokoh seni tradisional. Misalnya gedung Cak Durasim yang bisa menampung 600 orang. Mengapa dinamai Cak Durasim? Yakni menghormati seniman legendaris ludruk Jawa Timur yang bernama Cak Durasim. Taman Budaya Jawa Timur telah menaungi 16 sanggar di Surabaya. Mayoritasnya adalah sanggar tari. Contoh tarinya seperti tari Tabebuya, tari Jaran Monel, dan tari Gilipang. Kajian pustaka teori kesenian. Teori adaptasi budaya akan digunakan dalam penelitian ini. Adaptasi budaya adalah suatu proses di mana seseorang belajar serta memahami peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan budaya baru. Martin dan Nakayama 2010 dalam jurnal Sumantri 2019. Teori ini mengajukan bahwa budaya lokal perlu beradaptasi dengan perubahan eksternal tanpa kehilangan inti nilai dari identitasnya. Dalam konteks seni tari tradisional di Surabaya, teori ini dapat membantu menjelaskan bagaimana pelestarian seni tari tradisional dapat terus modernisasi di tengah pengaruh digitalisasi tanpa kehilangan esensi dan kekayaan budayanya. Dikarenakan pada saat sekarang esensi atau nilai kebudayaan sudah hampir pudar. Kajian pustaka teori Pancasila. Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang relevan dalam konteks pelestarian. Tari tradisional di era digitalisasi. Beberapa konsep Pancasila yang dapat dihubungkan dengan pelestarian tari tradisional melibatkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, sila ke-1, ketuhanannya Maha Esa. Konsep ini mengatakan keberagaman budaya sebagai bentuk manifestasi keberagaman Tuhan. Dalam pelestarian tari tradisional di era digitalisasi dapat dilihat sebagai pengakuan terhadap keberagaman seni budaya Indonesia dan upaya pelestarian sebagai bentuk penghargaan terhadap pencipta. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini mengajarkan pentingnya perlakuan yang adil dan beradab terhadap semua orang. Dalam konteks pelestarian tari tradisional, ini dapat diartikan atau diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga hak-hak dan martabat para seniman tari tradisional di era digitalisasi, serta memastikan keberlanjutan dan keberagaman warisan budaya mereka. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Konsep ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Dalam pelestarian tari tradisional dapat dilihat sebagai kolaborasi antar berbagai pihak, termasuk pemerintahan, masyarakat, dan pelaku industri digital untuk menjaga dan mempromosikan seni tari tradisional. Sila keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan dalam pelestarian tari tradisional. Di era digitalisasi, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pelestarian sejalan dengan perkembangan teknologi digital. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menegaskan pentingnya keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks pelestarian tari tradisional, ini dapat diartikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa manfaat dan pelestarian dan pengembangan seni tari tradisional merata dan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Baik untuk metode penelitian yang kami gunakan, yaitu metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, di mana peneliti berperan sebagai partisipan dalam proses pengumpulan data bersama informan yang memberikan data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi alat utama yang memainkan peran sebagai kunci instrumen. Keberadaan peneliti sebagai instrumen utama memberikan keuntungan karena memungkinkan peneliti untuk hadir di lapangan, berinteraksi dengan informan, dan memahami konteks penelitian dengan cara mendalam, dan juga merespon perubahan situasional dengan fleksibilitas. Untuk tabel alokasi waktu kegiatan yang kami gunakan, yaitu yang pertama pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan kegiatan diskusi perencanaan judul yang akan diteliti. Pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan kegiatan konsultasi dan bimbingan. Yang ketiga pada tanggal 27 Oktober 2023 dengan kegiatan pengajuan proposal. Yang keempat pada tanggal 3 November 2023 dengan kegiatan perbaikan proposal. Yang kelima yaitu pada tanggal 8 November 2023 dengan kegiatan pembuatan pertanyaan. Yang kelima pada tanggal 12 November 2023 dengan kegiatan wawancara turun ke lapangan. Dan yang terakhir tanggal 12 sampai dengan 14 November 2023 dengan kegiatan pengolahan data. Baik, simpulan dari PPT yang kami buat ini yaitu Sanggar Tari Gito Maron memainkan peran yang sangat penting. Sanggar ini tak hanya menyelenggarakan latihan rutin bagi anggotanya untuk mengasah keterampilan menari, namun juga mendalami sejarah, filosofi, serta elemen budaya di balik gerakan tari tradisional. Dengan berpartisipasi dalam festival seni, budaya, dan juga memperluas jangkauan dalam memperkenalkan seni tari tradisional kepada audiens yang lebih luas. Sanggar Tari Gito Maron juga menjadi wadah pembelajaran bagi anak-anak dan remaja, memupuk rasa cinta dan kebanggaan pada budaya leluhur serta mewariskannya secara berkelanjutan. Meskipun demikian, masuknya budaya asing melalui perkembangan teknologi menjadi ancaman bagi kesenian tradisional yang ada di Indonesia. Pengaruh budaya asing dalam perkembangan zaman berdampak pada masyarakat, di mana Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan juga kesenian tradisional. Dan ini video wawancara sekaligus dokumentasi dari kelompok kami.
Sebelumnya makasih Mbak ya atas waktu yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Mas Gunawan. Nama saya Alif. Saya Dustin. Mbaknya sendiri? Mas. Untuk sebelumnya kakak ini sudah suka seni tari itu dari zaman kapan? Dari sejak kapan? Iya. Sejak kapan masih Kelas 2. Sebenarnya suka nari itu dari kelas 2 SD sudah suka, terus didukung orang tua memberi fasilitas sanggar juga. Jadi udah berapa tahun ya? Iya, 14 tahun mungkin. Sekarang kak umurnya berapa? 21. Iya. Untuk jadi guru tarinya ini baru berapa tahun apa? Saya bisa jadi pelatih tari di sanggar ini tuh sejak new normal COVID itu. Jadi mungkin 2022 ya. Ini 1 tahun ini. Baru kan? setahun. Iya, baru 1 tahun ini. Teman dia. Semarang. Nggak penduduk sini. Siapa lagi? Dekat kota. Kalau di sanggar ini tuh apakah pernah ada event yang biasa? Ya, kalau event dari sanggar itu mungkin beberapa bulan sekali itu mengadakan event seperti panggung ekspresi. Jadi itu salah satu cara untuk memperkenalkan sanggar kita ke orang-orang luar gitu. Jadi biasanya tampilnya di pendopo sini atau di gedung Cak Durasim ini. Tapi kalau event-event setiap minggu itu biasanya kita di job sama dinas pariwisata kota atau provinsi untuk nyambut tamu-tamu gala dinner gitu, kayak tahu kan Anda gimana? Ya. Lalu pengalaman apa selama setahun ini yang berkesan di sanggar ini? Selama melatih. Selama saya jadi pelatih ya, berarti ya posisinya. Ya mungkin pengalamannya ini kan baru. Biasanya saya dari penari terus sekarang jadi pelatih. Nah, pasti rasanya beda ngadepin anak-anak, apalagi sekarang aku merasa anak-anak itu cenderung males ya karena kena COVID dulu kan, kita online terus, jadinya anak-anak itu kurang semangat gitu, kayak geraknya itu kurang aktif lah istilahnya, Kurang luas gitu. terus kak dibilangin itu masih agak ngeyel, abot HP ini gitu. Iya. Jadi kurang sat-set kayak dulu sebelum pandemi COVID. Lagi. Terus untuk sekarang ini kan banyak kayak generasi muda ini kan agak males juga sama seni tari, lebih cenderung ke tarian-tarian modern yang FYP di TikTok gitu. Yeah. Untuk menurut kakak sendiri apa upaya yang bisa dilakukan untuk menyebarkan atau kayak mempromosikan tari tradisional ketimbang tari modern? Kalau strategi dari sanggar kami, menurut saya pertama dari tarinya dulu ya. Tarinya itu pasti nggak terlalu kuno yang kayak yang kuno-kuno misalnya yang tahun lama-lama. Jadi mungkin kostumnya mas dikasih sparkling jadi lebih modern gitu, warna-warnanya itu nggak sing warna kuno tapi mungkin lebih cerah-cerah kayak yang agak mencolok jadi modern, jadi penampilannya itu berubah gitu. Nah terus yang paling kelihatan kan sekarang semua orang itu berlomba untuk mendigitalisasi ya. Semua hal dikontenin gitulah supaya brandingnya bagus. Nah menurut kami, sanggar kami juga ikut berupaya untuk melakukan digitalisasi, baik dari seni pertunjukan atau Instagramnya itu feeds-nya mulai diperbaiki, jadi kita mulai sering-sering upload. Nah secara nggak langsung menurut saya itu salah satu ajakan untuk anak-anak muda, generasi muda itu untuk mengenal lagi kesenian tradisi gitu. Jadi kuncinya dari modernisasi penampilannya itu dan digitalisasi yang dilakukan. Ya, lalu kan di sini kan banyak sanggar. Lalu sejarahnya Gito Maren itu gimana kok bisa terbentuk? Aduh, kalau sejarah
Kurang. Sejarah tuh sebenarnya larinya tanyanya ke pimpinan sanggar ya, Oh, ke iya. Mas Pram. Soalnya saya sama Nanda itu udah generasi ke berapa, ke 5 atau ke berapa, jadi Oh, berarti udah 5 Iya. generasi. iya, dan kita Maran ini kan sudah berdiri 1900 berapa itu ya, jadi ya saya belum lahir ya. Jadi nek sejarah mungkin memang dari dulu itu di sini, terus mereka, terus pimpinan saya yang di situ ya mungkin bagaimana triknya ya untuk terus terkenal Melestarikan, iya. sampai eksis, sampai sekarang masih eksis gitu. Masih tanya sejarah mungkin sih, Mas Bram. Kalau itu Kak, menurut Kakak ya, faktor kurangnya partisipasi generasi muda untuk mencintai seni tari tradisional itu apa Kak? Ya soalnya pasti dianggapnya kuno ya, padahal kalau di event-event kalau kita gala-gala dinner atau apa pasti kan seni tradisi yang ditampilkan, karena itu kan cirinya Indonesia. Tapi terus setelah itu perkembangan teknologi TikTok yang FYP-nya kayak cepet banget. Jadinya ya terus terang anak-anak pasti lebih suka budaya populer daripada budaya tradisi. Jadi menurut saya pengaruhnya itu dari teknologi sih. Kalau pengaruh apa ciri khas lain ciri khas lain digitalisasi yang buat masyarakat tertarik itu kayak selain buat konten-konten video, terus ciri khas yang buat masyarakat tertarik itu kayak gitu. Mungkin style narinya ya, style performnya gitu. Jadi bagaimana Mas Pram itu membuat tarian. Jadi gini, Mas Pram itu setiap tahun mesti produksi tari ya. Dia itu produksi tari Tabib Buya. Nah, Tabib Buya itu kan kalau kita kenal bunga-bunga yang di pinggir-pinggir jalanan, secara nggak langsung dia itu mau untuk terus melakukan produksi tari yang baru gitu. Jadi orang itu nggak stuck di situ. Jadi orang itu nggak bosen, nggak monoton. Oh kayak gini terus. Tapi Mas Pram itu pimpinan sanggar, jadi melakukan pembaruan terus. Apa sih yang tren sekarang itu? Jadi waktu zamannya Tabib Buya tren itu, Mas Pram menciptakan karya tari Tabib Buya. Ya itu salah satu contohnya. Untuk itu Kak, terakhir Kak, apa pesan atau nasihat Kakak untuk para generasi muda agar mau mempelajari dan melestarikan seni tari tradisional ketimbang tari-tari modern? Pesannya menurut saya boleh kita mengenal budaya luar, tapi alangkah baiknya kita mengenal budaya kita sendiri sebelum kita melangkah lebih jauh keluar. Jadi pahami dulu jati diri kita sebagai orang Indonesia yang memang kaya akan tradisi, karena kalau bukan kita siapa lagi ya. Itu aja sih. Makasih Kak ya atas waktunya. Mungkin itu saja Kak ya. Ya baik. Sebelumnya terima kasih Kak atas waktunya yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Amjad Munawar. Nama saya Alif. Di sini kita akan ada penelitian tentang seni tari, disuruh buat makalah. Untuk sebelumnya Kakak sendiri sudah suka tari itu dari kapan? Kalau aku dari kecil sih, dari TK itu udah mulai suka nari. Terus untuk perjalanan ke Gito Maron sendiri gimana asal mulanya? Kalau apa tuh namanya, dari TK kan emang suka buat unjuk diri kan, kayak pentas-pentas di acara TK. Terus habis itu karena ibu juga basicnya wedding organizer yang masih lekat sama budaya-budaya, terus kayak ada temennya yang kayak nyaranin anaknya masukin sanggar aja, terus disaranin ke Gito Maron karena emang pada saat itu Gito Maron emang apa ya, encen paket lengkap ya, ada dance, ada tari tradisional dan modelingnya juga. Terus mulai gabungnya kelas 2 sampai kelas 5, cuman pas SMP SMA itu masih nari-nari sih sampai sekarang. Mungkin selama di Gito Maron ikut berapa kali penampilan? Kalau dari yang pas kecil itu udah sering sih, kalau berapa kalinya lupa ya, cuman pas itu baru-baru masuk itu udah jadi peraganya senam. Terus habis itu pernah sampai ke Jakarta itu, aku lupa, HUT RI kayaknya tahun 2000 berapa ya itu ya,
14-an kalau nggak salah. Terus kalau sekarang itu karena udah dianggap udah kelasnya remaja kan, jadi emang di Tomaron biasanya kayak ada instansi atau perusahaan yang emang butuh buat pengisi acara. Emang kebanyakan aku diajak sama mereka. Berarti setiap usia itu dibeda-bedain gitu? Iya gitu. Untuk kakaknya sendiri apa yang diperoleh dari ikut sanggar ini ya? Untuk jadi lebih pede atau gimana? Kalau dari aku sendiri sih benar lebih pede, sama itu sih bisa kenal sama jati diri sih. Kayak kan kalau pas kecil kan emang kita disuruh ikut ini, suruh ikut itu, jadi kita kan kayak disuruh cari jati dirinya kita tuh seperti apa. Cuman ya alhamdulillah sepertinya emang kalau aku pribadi emang lebih ke seni tari sih. Kan untuk sekarang ini kan juga tari modern itu lebih populer kan daripada tari tradisional. Lalu menurut kakak itu bagaimana kak? Pandangan kakak mengenai itu? Kalau menurutku pribadi sih, aku emang dari SMA itu kebetulan nyemplung di modern dance kan. Cuman ya pinter-pinternya kita aja buat ngolah sama tetap jaga budaya aslinya Indonesia gitu. Karena mau gimana pun itu kan juga turunan dari nenek moyang kan, jadi kayak harus dijaga. Kalau emang dirasa menyalahi kesenian dari tari tradisional ya, jadi kita harus aware gitu sih. Terus untuk itu sendiri kak, apa ya kakak untuk mendukung pelestarian seni tari buat para generasi muda? Kalau dari aku pribadi, salah satunya nari sih, karena emang dari nari itu kebetulan di kampus kan juga cukup eksis ya anaknya. Jadi kayak dari nari itu banyak juga teman-teman yang akhirnya mulai kepo, kayak ini nari apa, gini-gini, terus ikut sanggar tarinya gimana. Cuman ya jadi kayak door to door ke mereka gitu loh, secara nggak langsung buat ngenalin ini loh gini-gini, atau enggak kalau misalnya memang ada pertunjukan umum gitu, biasanya temen-temenku langsung kayak tak ajakin buat nonton, tak paksa buat nonton, gak apa-apa wes nonton lain, nanti juga suka ya outputnya juga mereka juga seneng sih melihat pertunjukan gitu. Bocah kosong di apa tantangan utama yang dihadapi kakak sendiri ya selama era globalisasi ini kan banyak tarian-tarian modern yang datang dan masuk. Untuk kakak sendiri bagaimana upayanya supaya mengimbangi tarian-tarian modern itu? Kalau upayanya itu sih harus bisa bisa milah sih, maksudnya kan kalau emang seni tari sekarang nggak cuman modern tari tradisional doang, jadi kayak emang harus pinter-pinter buat menjaga dan maksudnya kayak ngebelah gitu loh, biar nggak nyampur atau ngerusak salah satunya. Karena emang kalau dari aku pribadi sangat-sangat menghargai kesenian apapun itu sih, jadi emang seneng aja, jadi ya harus tetap bisa milah kalau memang modern seperti ini, kalau tari tradisional seperti ini kayak gitu. Mungkin kakak ada rencana buat mendukung sama melestarikan seni tari tradisional di masa mendatang itu bagaimana? Kalau dari aku pribadi sih tetap nari sih, bakal tetap nari terus sambil kenali. Ya soalnya juga kebetulan dari adanya pentas-pentas ini kan pasti ada income kan, ada income segala macam, itu kan juga cukup menguntungkan kan untuk kita yang sebagai mahasiswa kayak gini. Terus kedepannya ya mungkin sama-sama tetap kenalin ke teman-teman, terus barangkali kalau udah punya anak nanti anaknya disuruh ikut sanggar juga. Untuk itu kak, menurut kakak sendiri faktor yang mempengaruhi para generasi muda agak malas ikut berpartisipasi dalam melestarikan seni tradisional itu apa kak? Kalau menurutku pribadi, karena aku juga pernah nyemplung di modern sih ya, kalau tradisional itu kayak pakem banget gitu loh. Jadi maksudnya kalau misal dia A gitu, kita tuh harus nurut yang A gitu loh. Kalau tari modern itu
event kita A tapi kita tuh bisa modifikasi Sesuai gimana kreativitas. jadi gimana caranya nanti ya mirip-mirip lah sama A modelnya kayak gitu. Jadi ya itu sih jadi hal yang tadi dimaksud. Lalu menurut kakak, apakah sanggar tari Gito Maron ini pengaruh banget buat melestarikan tari tradisional tadi? Kalau dari Gito Maronnya sendiri, sepengetahuanku ya, emang Gito Maron ini termasuk sanggar yang terkenal sih. Jadi cukup sangat sangat berpengaruh buat melestarikan budaya di Indonesia, karena emang dari dulu pun Gito Maron tuh udah namanya tuh juga udah bagus, udah ada nama, dan semakin kesini banyak sanggar-sanggar baru juga. Tapi ya so far sih aku lihatnya orang-orang kalau ngelihat anak Gito Maron nari itu kayak ini loh anak Gito Maron gitu. Kalau misal dari aku pribadi ngelihat kalau ada anak sanggar lain yang nari itu kayak masih questioning gitu loh, kayak dari ini tarian apa kok seperti ini, kayak kurang pakem atau segala macam. Kan pasti ada plus minus kan tiap sanggar, cuman kalau dari Gito Maronnya sendiri emang dari dulu sampai sekarang masih sangat berpengaruh besar buat lestariin budaya sini. Untuk itu Kak, kan ada dampak positif sama negatif ya dari pelestarian seni tari di era globalisasi ini. Menurut kakak sendiri dampak positif negatifnya apa Kak? Kalau dampak positifnya mungkin Dari perkembangan teknologi. Itu sih bisa menyebar luas kali ya. Jadi orang-orang yang mungkin generasi muda lebih utamanya yang awalnya nggak tahu tentang budaya atau Gito Maronnya sendiri, jadi kayak lebih tahu gitu kan. Tapi kalau dampak buruknya mungkin itu sih mungkin bisa disalahgunain teknologinya, entah itu bisa sebenarnya ditiru pun nggak apa-apa sih, cuman kadang itu ada nirunya yang ngawur tanda kutip ya, atau segala macamnya, terus bisa jadinya suatu pesan yang dikemas sama Gito Maron jadi nggak tersampaikan dengan baik gitu loh. Gitu. Terus menurut kakak kan banyak kan Kak, coba itu seni-seni tari kita yang diklaim sama negara lain. Nah, upaya itu kan hal itu kan sangat buruk ya bagi negara kita. Untuk kakak sendiri untuk melestarikan seni-seni tari itu kayak gimana Kak, supaya tidak diklaim sama negara-negara lain? Kayaknya kita harus itu sih lebih ngenalin kalau ini tuh emang budaya kita, maksudnya entah dari satu tarian atau satu kesenian itu kita budak-budakin biar upload memang gitu. Kita upload, terus kita bikin trending atau segala macam yang memang sampai orang-orang di luar Indonesia dan luar yang nggak niat nyolong ya, jadi kayak ya emang ini tuh punya Indonesia, jadi sampai kayak gitu. Itu gambaran singkatku sih. Menurut kakak, seni tari itu masih punya hubungan sosial budaya nggak di tengah-tengah dominasi tarian modern saat ini? Kalau sosial budaya masih pengaruh banget, masih ada hubungannya sih, karena gimana pun kalau dari sisi sosialnya ya orang-orang kalau kalau orang-orang di sini itu kebetulan kalau dari sekitar sini ya orang-orang itu emang suka banget gitu loh, dan suka kayak lihat pertunjukan segala macem. Terus habis itu kalau semisal sebenarnya lebih dari ke orang tuanya dulu sih, kayak orang-orang yang sepuh-sepuh buat ngajak ke anak mudanya, ke anaknya atau ke ponaknya segala macam. Soalnya juga dari aku pribadi aku nggak nyangka sih bakal ada kayak pihak yang masih se-excited itu buat melihat pertunjukan, tapi ternyata setelah kita floorin, setelah kita ini, jadi kayak orang-orang itu yang nggak tahu tuh jadi kayak kepo. Contohnya kayak yang festival Rujak Ulek itu kemarin, kayak orang-orang kan FOMO, kan apa tuh Rujak Ulek kayak gini segala macam. Terus habis itu ternyata emang itu budaya dari Indonesia juga. Terus ada kebetulan Gito Maron juga ngisi tariannya di situ, jadi orang-orang jadi tahu kayak oh ini sanggar Gito Maron jadi gini. Jadi kayak ya emang sangat berpengaruh sih, apalagi kalau budaya, kalau nari
tradisional kan pasti berkaitan banget sih sama budaya. Pasti setiap elemennya, entah itu kostum, tarian atau segala macam, pasti ada pesan dari budaya itu sendiri kayak gitu. Untuk menurut kakak sendiri ya, tantangan utama untuk perkembangan seni tari di era globalisasi ini apa menurut kakak? Kalau menurutku tantangan utamanya sekarang itu mungkin udah mulai itu ya, apa tuh namanya? Kalau dari kacamata teman-temanku sih kayak mereka itu udah mulai mager buat apa tuh namanya, melajari pakem-pakemnya gitu loh, karena ya dilihat dari mata buta pun kayak tari tradisional itu lebih apa tuh namanya, lebih ribet gitu loh. Kalau modern dance kan kayak ya wes tinggal gerak pun jadi gitu loh. Kalau tari tradisional itu kamu harus melajari sejarahnya dulu, Nilai-nilai setiap gerakan. harus apa tuh namanya, dari gerakan ini tuh pesannya apa, gini segala macam. Jadi mungkin ya itu sih, karena anak-anak juga mager, terus trending kayak di aplikasi kayak Instagram atau TikTok pun juga banyak juga joget-joget ya modern gitu. Jadi kayak jarang banget buat tari tradisional itu muncul gitu sih. Untuk terakhir, tips atau nasihat supaya generasi muda agar tertarik mempelajari tentang tari tradisional. Kalau aku sih itu sih, jangan apa tuh namanya, ya boleh kalau misalnya emang suka modern atau apa sih kayak tren-tren sekarang. Cuman cobalah iseng apa tuh namanya, datang ke pertunjukan wayang kayak atau nari kayak ya. Soalnya banyak banget kalau misalnya di bedah pun tuh kayak hampir setiap minggu itu pasti bakal ada gitu loh, even di tempat-tempat kecil gitu. Tapi kalah sama trending. Coba lah apa tuh namanya, kayak iseng-iseng aja. Kayak misal ada poster ini, coba ke Cak Durasim atau ke mana nanti, atau ke balai kota itu biasanya ada. Coba iseng-iseng lihat aja, nanti juga pasti bakal ada pesan yang apa ya, buat nyelutukin buat oh ini loh emang seapi ini gitu loh. Jadi buat biar apa tuh namanya, seneng, biar ikut ada biar ada sense of belongingnya di budaya Indonesia gitu loh. Gitu sih dari aku. Makasih Kak atas waktunya. Makasih Kak. Maaf